Kebijakan tarif resiprokal yang telah diterapkan Presiden Amerika Serikat untuk semua negara yang menjalin hubungan dagang dengan negeri Paman Sam telah mengubah tatanan ekonomi dan perdagangan dunia. Penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI pada setiap produk besi dan baja yang diproduksi lokal bisa meningkatkan daya saing terhadap produk impor. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Iya, penerapan tarif resiprokal oleh pemerintah Amerika Serikat membuat banyak negara mencari pangsa pasar baru bagi produk ekspor mereka. Dan Indonesia saat ini telah menjadi tujuan ekspor produk global, salah satunya adalah besi dan baja. Kebijakan tarif resiprokal yang telah diterapkan Presiden Amerika Serikat untuk semua negara yang menjalin hubungan dagang dengan negeri Paman Sam telah mengubah tatanan ekonomi dan perdagangan dunia. Penerapan tarif resiprokal telah membuat banyak negara mencari pangsa baru bagi produk andalan ekspor mereka, termasuk China. Dan salah satu produk ekspor andalan negeri tirai bambu tersebut besi dan baja. Data Bea Cukai China seperti dikutip media menyebutkan, ekspor produk baja setengah jadi dari negeri tirai bambu mengalami peningkatan sebesar 320% menjadi 7,4 juta ton pada periode Januari hingga Juli 2025. Bahkan volume ekspor baja setengah jadi di bulan Juli 2025 saja sudah melebihi 1,5 juta ton atau 14% dari total pengiriman baja ke seluruh dunia. Menarik untuk dicermati, lonjakan pasokan baja tersebut tercatat diekspor ke negara-negara di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah. Adapun produk baja setengah jadi sendiri merupakan produk olahan antara atau intermediate yang dikerjakan ulang sebelum dilempar kepada konsumen, seperti industri otomotif hingga konstruksi atau barang konsumen. Menyikapi kondisi tersebut, Indonesian Iron and Steel Industry Association pun berharap penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI pada setiap produk besi dan baja yang diproduksi lokal bisa meningkatkan daya saing terhadap produk impor yang membanjiri pasar domestik. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, SNI Jaga Industri Besi dan Baja dari serbuan produk impor, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Warga Negara, Executive Director di Indonesian Iron and Steel Industry Association. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Hari, apa kabar? Mas Pras, alhamdulillah baik, salam sehat buat Mas Pras dan seluruh pemirsa IDX Channel. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Hari. Ini menarik kalau kita cermati dengan industri besi dan baja begitu di tengah kondisi global sebenarnya tidak jauh berubah lah begitu, meskipun kita tahu sudah ada kesepakatan tarif resiprokal antara Amerika Serikat dan banyak negara termasuk Indonesia nih Pak Hari yang sudah ditetapkan 19%. Nah, review Anda bagaimana kinerja industri besi dan baja Indonesia ya terutama pasca sudah adanya kesepakatan nih antara Amerika Serikat dan Indonesia nih Pak Hari? Oke, jadi begini Mas Pras. Dengan sudah adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Uncle Trump ya, bahwa produk impor yang akan masuk berasal dari Indonesia itu dikenakan hanya 19%. Tapi itu tidak termasuk besi baja. Karena besi baja itu sejak Juni 2025, Uncle Trump ini menerapkan biaya masuk 50%. Kepada semua negara, tidak hanya Indonesia, kecuali Inggris, yang dimana Inggris itu sudah punya perjanjian lebih dulu antara dua negara khusus besi dan baja. Hanya saja industri besi baja di UK itu tidak ada, karena UK itu baru saja menutup tahun lalu itu pabrik besi baja nasional mereka. Nah, jadi boleh dibilang kita apresiasi kepada pemerintah
bahwa hasil negosiasi itu untuk produk-produk dari Indonesia itu sebesar 19%, ya dari 32%, cukup signifikan. Kita apresiasi kepada tim Pak Menko dan jajaran. Dan kita juga sudah menitipkan bahwa next negosiasi tolong kalau boleh dimasukkan juga untuk besi baja. Karena walaupun ekspor kita ke Amerika itu boleh dibilang untuk besi baja adalah sebesar 2% ya di semester pertama ini dari metrik ton ya, itu boleh dibilang juga akan bermanfaat untuk anggota-anggota kita nih, produsen-produsen lokal untuk bisa lebih banyak lagi masuk ke pasar US seperti itu. Oke, dan ini juga menarik kalau kita lihat perang tarif Amerika Serikat banyak negara terutama dengan China ini sama-sama negara ekonomi besar dunia begitu kan telah meningkatkan juga tensi ekonomi global begitu tata perdagangan global juga berubah. Nah, Anda melihat bagaimana kalau kita lihat Cina yang masih terus mencari pangsa pasar baru nih untuk produk-produk mereka salah satunya adalah besi dan baja ini, Pak Hari. Ya, jadi begini Mas Pras, China ini memang super giant. Boleh dibilang produksi besi baja dunia itu 55% sampai 60% itu asalnya dari China. Bayangkan. Oke. Jadi crude steel production mereka itu tercatat sebesar 1,2 miliar ton tahun lalu. 1,2 miliar ton. Bayangkan dengan Indonesia yang hanya 18 juta metrik ton. Kita negara ASEAN dikumpulin ya itu paling banyak 100 juta metrik ton. Nah, memang China ini kenapa super giant karena posisi kedua itu India. India itu cuma 100 juta metrik ton. Bayangkan dengan China yang 1,2 miliar metrik ton. Jadi memang mereka itu betul-betul untuk memenuhi pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dalam negeri mereka itu cukup besar. Tapi memang boleh dibilang sekarang ini mengalami perlambatan satu dalam negeri mereka karena infrastruktur mereka sudah mature ya. Nah, kemudian yang kedua, 30% impornya besi baja US itu asalnya dari China. Nah, makanya sejak tahun lalu untuk memproteksi ini semua ujung-ujungnya Mas Pras proteksi nih. Oke. Kebijakan pemerintah itu proteksi karena sekarang ini udah bukan lagi persaingan B2B. Misalnya antara perusahaan A yang ada di Indonesia dengan perusahaan B yang ada di China atau di Amerika, enggak. Tapi sudah persaingan antar negara. Makanya sekarang ini G2G itu mereka memproteksi. Apa yang dilakukan oleh Uncle Trump itu untuk memproteksi industri besi baja nasionalnya mereka, US Steel, yang baru menerima investasi dari Nippon Steel. Oke. Jadi artinya makanya diberlakukan impor besi baja 50%. Nggak peduli dia dari negara manapun gitu loh. Kenapa? Untuk memproteksi dalam negerinya. Nah, jadi SNI adalah suatu hal yang sangat baik, Mas Pras. Oke. Jadi, tapi itu sebenarnya adalah untuk melindungi konsumen itu dulu. Karena kepentingannya adalah keselamatan, ya, kemudian safety, standar yang minimal, ya, yang untuk produk-produk yang masuk ke Indonesia. Dan SNI ini tidak hanya besi baja, semua produk harusnya ada SNI-nya. Karena ini untuk memproteksi konsumen. Nah, kemudian untuk perusahaan tentu adalah bicara daya saing. Pada saat produknya sudah ada SNI, sehingga dia bisa, artinya apa? Jaminan mutu. Ya, produknya di atas standar, minimal sesuai standar, tidak ada yang di bawah standar, mulai dari ketebalan, mulai kandungan, dan lain-lain seperti itu. Jadi hubungannya adalah seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Indonesia, ya, kita itu di industri besi baja ada 29, di industri logam, 29 SNI yang udah dikeluarkan oleh pemerintah. 26-nya adalah besi baja, yang 3 adalah di industri logam lainnya seperti kawat, tembaga dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian kalau dilihat lagi, apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memproteksi
dalam negerinya, yaitu selain SNI adalah trade remedies. Nah, kalau dilihat trade remedies di industri besi baja tadi ya, itu ada di level 28 ya sampai 30-an. Tapi kalau kita compare dengan Thailand itu ada di 58 sampai 60-an kurang lebih. Jadi tapi kalau sudah ada free trade agreement, ini nggak berlaku, Mas Pras. Oke, nah ini menarik kalau kita cermati begitu SNI, kemudian bagaimana masih ada strategi lain untuk bisa menjaga produksi besi dan baja di dalam negeri gitu juga dari serbuan produk impor. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Pak Hari. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai impor besi dan baja. Data per Juni 2025 dari BPS kita akan cermati bersama seperti apa sih nilai importasinya. Baik, kita sandingkan Juni 2025 tahun ini kita lihat dengan bulan sebelumnya di bulan Mei 2025 dari 672 juta dolar. Ini kita lihat memang dibandingkan dengan Mei ada penurunan dari 806,5 turun menjadi 672 juta, berarti 16,68% secara bulanan penurunannya. Sementara nilai impor secara tahunan kita cermati juga mengalami penurunan bahkan lebih dalam lagi minus 19,27% dari 832,4 juta menjadi 672 juta dolar Amerika Serikat. Itu dia. Dan kita akan lihat bagaimana dari periode Januari sampai dengan Juni. Nah, ini bisa dikatakan dalam satu semester untuk kita lihat bagaimana sih nilai importasi besi dan baja kita. Ya, mengalami tekanan juga minus 7,43% dari 5,13 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian turun menjadi 4,75 miliar dolar Amerika secara kumulatif ya. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan nilai ekspor besi dan baja. Nah, kali ini adalah sisi ekspornya. Dari periode Januari sampai dengan Juni 2025 justru ada kenaikan hampir 10% pemirsa. Tepatnya di 9,79%. Kumulatif to kumulatif dari 12,56 miliar dolar di tahun 2024 meningkat menjadi 13,79 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya bagaimana dengan konsumsi baja Indonesia sendiri? Ini dia datanya, kita akan cermati bersama dari tahun 2020, 2021 sampai dengan 2024. Kita lihat proyeksinya 18,3 juta ton. Trennya naik terus begitu kalau kita lihat konsumsi besi atau khususnya baja di Indonesia. Dan proyeksi tahun depan mencapai 19,3 juta ton. Itu dia. Kita akan cermati bersama apakah memang ini menjadi tantangan tersendiri di satu sisi permintaan atau demand-nya tinggi, apakah bisa disesuaikan dengan produktivitas. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari, warga negara. Baik, Pak Hari, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan kepada pemirsa, ini menarik. Dari sisi importasi kita memang mengalami penurunan untuk produk besi dan baja, begitu data dari BPS per Juni begitu. Tapi kita lihat eksportasinya justru mengalami peningkat. Apa yang bisa kita review atau Anda sampaikan nih Pak Hari? Oke, jadi memang boleh dibilang Mas Pras bahwa pasar-pasar non-tradisional itu sudah mulai dibidik oleh anggota-anggota kita atau para produsen besi baja nasional. Ya. Saya ambil contoh yang market non-tradisional seperti Afrika, Middle East, ya South America, itu naiknya cukup tajam. Itulah yang berkontribusi kepada nilai ekspor secara total untuk besi baja. Karena saya ambil contoh kayak Afrika itu bisa 3.000%. Kemudian ada juga negara-negara yang khusus seperti Italia juga naik 1.000% seperti itu. Karena memang beberapa anggota kita juga sudah mempersiapkan diri secara kualitas dan standar untuk bisa masuk ke pasar Eropa dan pasar-pasar lainnya. Ini yang pertama. Dan memang kalau boleh dibilang impor kalau kita lihat bahwa terjadi penurunan ya, ini memang boleh dibilang man to man. Tapi kalau dilihat secara semester to semester ya, ini masih ada kenaikan. Ini masih ada kenaikan. Saya ambil contoh kayak misalnya besi untuk yang setengah jadi
ya, yang dari China, semi finish itu slab atau billet ya. Itu kalau di semester 1 2024 itu tercatat 197.000 ton. Tapi kalau di semester 1 2025 itu melonjak menjadi 1,5 juta ton. Jadi naiknya sekitar 433%. Nah, ini menunjukkan bahwa memang boleh dibilang Indonesia ini masih menjadi salah satu tujuan gitu loh untuk importasi dari China. Ini dari China ya, data yang kita. Nah, kemudian kalau untuk total ya memang dari semester 1 itu ya sebesar 3,2 juta ton. Angka ini naik 42% year to year. Ya, masih ada seperti itunya. Jadi mantumannya memang turun impor, ya, kemudian ekspornya naik, ya, ekspor kita memang naik, ya. Tapi tetap secara semester to semester atau year to year, ya, import dari China ini khususnya itu masih cukup. Oke, itu dia dari khususnya China, kemudian masuk kategori baja setengah jadi. Karena kita tahu juga mengutip data Bea Cukai China yang juga kita kutip dari media, begitu memang ada kenaikan 320% begitu ya Pak Hari. Nah, lantas bagaimana Anda melihat masifnya begitu ya eksportasi produk besi dan baja China, khususnya baja setengah jadi ini ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Nah, lantas bagaimana kita bisa melihat apakah akan mengganggu pangsa pasar produsen besi dan baja domestik begitu nasional atau seperti apa nih Pak Ari? Ya, sudah pasti itu akan mengganggu karena banyak juga yang impor masuk ini adalah yang barang-barang memang bisa diproduksi di dalam negeri. Jadi kami tuh melihat bahwa utilisasi dari anggota-anggota kita produsen besi baja dalam negeri itu menurun. Jadi sampai ke level 30%, maksimum di 60%. Jadi artinya memang mereka itu tidak bisa lebih diproduksi. Permintaan itu berkurang. Nah, kami ingin bahwa dengan program hilirisasi di besi baja ini adanya sebuah roadmap yang bisa dibangun untuk pertumbuhan besi baja nasional. Bahkan di beberapa sektor kami sudah ingin mengusulkan bahwa kita moratorium dulu. Stop dulu investasi di bidang tersebut gitu. Ya, jadi kita akan mulai investasi di mana barang-barang yang memang belum ada di Indonesia seperti special steel, baik itu untuk defense ataupun untuk perkapalan. Nah, kemudian sekarang ini ada lagi yang masuk itu dalam bentuk free pep. Jadi dia untuk perumahan misalnya atau untuk gudang ya Mas Pras itu tinggal pasang. Nah itu tidak digolongkan sebagai besi baja. Jadi HS code-nya beda tuh di 94 gitu loh. Nah jadi ini yang perlu diwaspadai sebenarnya. Padahal bahan bakunya sama, besi baja ringan, besi baja coated, lapis gitu loh ya kan. Tapi udah di free pep, tinggal dipasang. Nah, HS code-nya beda. Nah, ini yang perlu diwaspadai yang kayak begini. Jadi anggota-anggota kita tuh udah teriak, Mas, gitu loh, bahwa boleh nggak gini deh, kalau dari kita itu, oke, SNI ada, trade remedies ada, tapi pada saat nanti berlakunya free trade agreement antar dua negara atau misalnya ASEAN dengan China, ini nggak berlaku. Nah, kita tuh pinginnya adalah bahwa besi-besi baja yang bisa dibuat di dalam negeri, ya itu diprioritaskan dulu, jangan lagi dibawa masuk yang sejenis atau dengan alasan free pep dan lain-lain. Karena ini semua punya cari akal, namanya pengusaha kan. Pengusaha pasti cari akal. Nah, tinggal pemerintah kita harus mempunyai keputusan-keputusan defense yang konkret. Pak Hari, Kalau enggak, tutup nanti kayak Inggris tuh, deindustrialisasi. Padahal kalau menurut kacamata kami, Astacita itu ya adalah negara industri, ya kan, menuju pertumbuhan 8%. Gimana kita 8% kalau kemudian produsen besi baja tutup. Gitu. Lantas seberapa efektif nih SNI bisa menjadi benteng pertahanan kita untuk produksi besi dan baja? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Hari. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari, warga negara eksekutif Director di Indonesian Iron and Steel Industry Association. Nah Pak Hari, kalau kita cermati dengan SNI ya, nah kita bicara mengenai SNI, Anda katakan ini memang bisa menjadi benteng pertahanan begitu ya untuk kita melihat dan melapisi produsen besi dan baja di dalam negeri terkait dengan serbuan-serbuan produk impor. Nah sejauh ini produk impor yang masuk ke Indonesia ini apakah semuanya sudah berlabel SNI kah? Kemudian apakah tadi dengan modifikasi produk-produk besi dan baja yang akhirnya terhindar dari SNI kita perlu menambah SNI lagi atau seperti apa nih yang terbaik begitu di Pak Hari? Ya, begini Mas Pras. Ya. Semua produk yang masuk ke Indonesia harus wajib SNI. Ya, industri baja sudah punya, industri logam ada ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian 29 standar nasional Indonesia atau SNI. Yang dimana 23-nya adalah untuk produk baja. Saya koreksi, bukan 26, 23. Ya. Mulai dari slab, billet, HRC, sampai ke tabung gas. Ini ada seperti itu. Jadi udah cukup gitu loh. Nah, tinggal memang isunya masih ada produk-produk yang masuk tidak ber-SNI. Kami memaklumi bahwa memang kita ini negara yang kepulauan. Pelabuhan aja ada 2000-an Mas. Mau pelabuhan yang resmi sama yang tidak resmi gitu loh. Tapi kami juga mengapresiasi pemerintah. Artinya di bawah Direktorat Pelayanan Konsumen Perdagangan itu ada Satgas yang tahun lalu itu menangkap di mana dijual di Bulukumba, Sulawesi Selatan, itu ada produk tidak ber-SNI. Nah, jadi ada gitu loh. Tapi pertanyaannya kan seberapa kuatkah ya Satgas di bawah Kemendak ini bisa melakukan monitoring seluruh Indonesia, termasuk kita. Itu pun informasi datangnya dari anggota kita. Ya, bagaimana adanya produk-produk tidak ber-SNI. Jadi sekali lagi SNI itu adalah untuk kepentingan daripada konsumen. Boleh dilihat contoh beberapa bulan yang lalu itu ada di gempa di Thailand, kemudian ada satu gedung yang runtuh, disebut namanya Tofu Building. Pada saat dicek ternyata memang itu diimpor semua bahan baku dari luar, dikerjakan oleh EPC luar. Seperti itu. Nah, disebutlah Tofu Building. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi SNI ini sekali lagi adalah melindungi konsumen. Itu dulu yang pertama. Nah, jadi SNI wajib. Kami mendukung. Ya kan? Dan seluruh produk tidak hanya perlu ditambah. Jadi bayangkan, pokoknya seluruh produk yang masuk ke Indonesia harus ber-SNI. Itu dulu. Nah, mau di besi baja maupun di luar besi baja. Karena ini nanti bisa merugikan safety ataupun kualitas daripada konsumen. Seperti itu. Buat perusahaan, daya saing keuntungannya. SNI, oh produk gue udah ber-SNI. Gitu loh, standar kan seperti itu. Begitu Mas Pras. Ya, terkait dengan produk besi dan baja mungkin yang masuk ke Indonesia yang memang tidak memiliki HS code-nya seperti apa gitu yang sesuai dengan 26 tadi Anda katakan, apakah perlu ada penyesuaian baru dalam artian ditambah atau bagaimana nih Pak Hari? Ya, perlu. Jadi spiritnya begini, Mas. Kalau boleh, ya, kalau boleh nih, ya, bahwa semua produk yang bisa dibuat di dalam negeri itu dulu didahulukan. Itu dulu satu, ya. Nah, kemudian memang kita ngelihat ada beberapa perusahaan investasi yang masuk ke Indonesia. Mereka punya master list, pabrik mobil, pabrik lainnya. Investasi, kemudian sektor migas. Mereka tuh kalau punya master list, mereka artinya bisa bawa bahan baku dari luar. Boleh nggak pemerintah memberlakukan, lu investasi di sini, boleh, tapi minimal 50% pakai dulu produk dalam negeri. Gitu. Nah ini belum ada, belum ada. Jadi artinya masih lebih kepada semua itu boleh bawa masuk 100% bahan baku dari luar. Mau bangun pabriknya, mau bahan baku untuk pabriknya, itu masih diberlakukan dari luar untuk certain year misalnya. Anggaplah 5 tahun, 10 tahun. Nah ini merugikan industri dalam negeri. Investasi bagus. Tapi kalau dia tidak pakai produk dalam negeri, bayangkan multiplier efeknya kalau mereka pakai produk dalam negeri. Tapi memang mereka itu pingin juga membantu industri dalam negeri mereka. Mereka invest di luar negeri, mau bawa bahan baku dari luar. Nah ini yang memang harus ada tawar-menawarnya. Izin Mas Pras. Masukan kami kepada Kementerian Investasi dan kepada Pak Presiden Prabowo dengan jajarannya adalah seperti ini. Supaya industri dalam negerinya bergeliat. Kenapa? Karena kalau enggak, nanti
kita bersaing dengan importir yang hanya untuk bisa punya izin impor dengan kantor yang lebih kecil, pegawai lebih sedikit, nggak mampu kita. Oke, iya, iya. Lebih ke trader jadinya begitu ya, Pak? Exactly. Oke. Jangan sampai. Makanya kalau bicara trading, kan berarti kita deindustrialisasi. Oke. Apakah negara kita ini mau jadi negara importir aja? Tidak mau menjadi negara produsen. Saya rasa bukan itu sasaran Pak Prabowo. Menuju 8% itu digedein industrinya, disupport. Nah, inilah perlu tatanan, tidak hanya SNI, Mas. Ya. Tapi SNI itu memang dibutuhkan, ya, bagus, baik untuk konsumen dan baik juga untuk pelaku usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi kita butuh lebih dari itu, Mas Pras. Baik, Pak Hari. Supaya kita bisa memenuhi asas cita pertumbuhan 8% melalui industri besi baja yang disebut sebagai mother of industry. Yes, itu dia. Berarti SNI memang bisa menjadi tulang punggung nih untuk menjaga atau benteng pertahanan juga untuk industri besi dan baja nasional. Dan semoga tadi memang beberapa informasi yang sudah disampaikan juga kemudian bisa disampaikan juga nanti dari Asia begitu ya kepada pemerintah sehingga nanti ada win-win solutionnya begitu. Bagaimana kita bisa menahan gempuran asing dan juga membesarkan lagi produksi di dalam negeri. Baik Pak Hari, saya sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Hari. Salam sehat Mas Pras, salam hormat buat semua. Terima kasih. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya. Kami segera kembali.